Tanganku gemetar menahan nyeri jahitan operasi saat ibu mertuaku melempar bantal tipis ke lantai gudang yang gelap dan lembab. Katanya aku cukup tidur di sana beberapa hari saja karena kamarku sedang dipakai iparku untuk honeymoon. Padahal aku bahkan belum kuat berdiri lama. Sementara dari dalam kamar, suara tawa iparku terdengar keras sambil menikmati ranjangku sendiri. Dan saat aku menangis menahan sakit di gudang penuh debu itu, suamiku tiba-tiba datang, menatap semuanya tanpa bicara sepatah kata pun. Malam itu juga, ia mengemasi semua pakaianku dan membawaku pergi dari rumah itu. Namaku Naila, umurku 31 tahun. Sehari-hari aku bekerja membuat kue rumahan dan menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga sekitar di Jakarta. Suamiku, Danu, dikenal semua orang sebagai pria sederhana yang jarang bicara. Selama 2 tahun menikah, aku bahkan tidak pernah tahu pasti apa pekerjaan suamiku sebenarnya karena ia selalu bilang hanya membantu mengurus usaha milik kenalannya. Ibu mertuaku punya kebiasaan aneh yang membuatku sering merasa tidak nyaman. Hampir setiap pagi beliau selalu mengunci pintu ruang kerja pribadinya dan melarang siapapun masuk. Bahkan pembantu rumah pun tidak boleh membersihkannya. Sementara kakak iparku, Melissa, sangat dimanjakan dan selalu merasa paling berhak atas semua yang ada di rumah itu. Aku tidak pernah menyangka malam saat tubuhku masih penuh luka operasi itu akan menjadi awal runtuhnya rahasia besar keluarga mereka. Karena keesokan paginya, lebih dari 50 panggilan tak terjawab masuk ke ponsel suamiku. Ibu mertuaku menangis histeris meminta kami segera pulang. Ternyata, sebelum masuk inti dari kisah video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Namaku Naila, umurku 31 tahun. Sehari-hari aku menerima pesanan kue rumahan kecil-kecilan dari tetangga sekitar Jakarta. Hasilnya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Sudah 2 tahun aku menikah dengan Danu. Suamiku dikenal sebagai pria pendiam yang jarang bercerita soal pekerjaannya. Selama ini aku hanya tahu ia membantu mengurus perusahaan milik kenalannya di luar kota. Karena itulah Danu sering pulang malam dan kadang beberapa hari tidak berada di rumah. Setelah menikah, aku tinggal bersama ibu mertuaku, Bu Mira. Rumah beliau besar dan mewah. Lantainya mengilap. Ruang tamunya penuh pajangan mahal. Tapi entah kenapa, rumah itu tidak pernah terasa hangat untukku. Aku selalu merasa seperti orang asing. Apalagi sejak kakak iparku, Melissa, menikah dengan pria kaya bernama Ferry. Meski sudah punya apartemen sendiri, Melissa sering datang ke rumah ibu mertuaku. Setiap datang, selalu ada saja yang membuat dadaku sakit. Kadang ia mengomentari bajuku yang dianggap murahan. Kadang ia menertawakan pekerjaanku membuat kue rumahan. Bahkan di depan keluarga besar, ia pernah bilang perempuan seperti aku hanya cocok jadi pembantu dapur. Aku biasanya hanya diam. Aku tidak ingin membuat Danu semakin terbebani. Aku selalu berpikir kalau suatu hari nanti ibu mertua dan Melissa pasti akan menerimaku sebagai keluarga. Tapi malam itu aku sadar kalau aku terlalu berharap. Hari itu aku baru pulang dari rumah sakit setelah operasi pengangkatan kista. Tubuhku masih lemas. Setiap langkah terasa nyeri sampai ke perut. Dokter bahkan memintaku tidak banyak bergerak selama beberapa minggu. Di sepanjang perjalanan pulang, aku hanya membayangkan bisa berbaring tenang di kamar sendiri. Aku ingin tidur tanpa mendengar hinaan siapapun. Saat mobil berhenti di depan rumah, aku turun perlahan sambil memegangi perutku. Bu Mira hanya melihat sekilas lalu kembali sibuk berbicara di telepon. Tidak ada yang membantuku membawa tas rumah sakit. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka memang sedang sibuk. Aku berjalan pelan menuju kamar sambil menahan nyeri. Namun saat pintu kamar dibuka, langkahku langsung terhenti. Dadaku terasa kosong seketika. Seluruh isi lemari pakaianku sudah dipindahkan. Sprei kamarku diganti baru. Bahkan foto pernikahanku dengan Danu sudah tidak ada di meja. Di atas ranjangku, Melissa duduk santai sambil tertawa bersama suaminya. Koper besar mereka tergeletak di lantai. Aku berdiri mematung beberapa detik. Melissa malah tersenyum kecil. Katanya apartemennya sedang direnovasi dan ia ingin tinggal sementara di rumah ibu. Aku masih mencoba memahami keadaan. Sampai akhirnya Bu Mira datang membawa bantal tipis dan selimut lusuh. Beliau menyerahkannya ke tanganku begitu saja. Katanya aku bisa tidur di gudang belakang untuk sementara waktu. Aku sempat berpikir beliau bercanda, tapi wajahnya terlihat benar-benar serius. Aku mencoba menjelaskan pelan kalau tubuhku masih sakit dan dokter melarangku tidur di tempat lembab.
Namun ibu mertuaku langsung memotong ucapanku. Katanya aku terlalu banyak mengeluh. Bahkan beliau berkata Melisa adalah anak kandungnya, jadi sudah sewajarnya kamar terbaik diberikan untuk Melisa. Aku menunduk pelan. Tenggorokanku terasa sakit menahan tangis. Sementara Melisa masih sempat berkata kalau gudang belakang sudah lebih dari cukup untuk perempuan sepertiku. Kata-katanya terasa lebih sakit daripada luka operasi di tubuhku. Aku akhirnya berjalan perlahan menuju gudang belakang rumah. Ruangan itu sempit dan pengap. Debu menempel di mana-mana. Kardus tua bertumpuk hampir memenuhi ruangan. Tidak ada kasur. Hanya tikar tipis di sudut lantai. Aku duduk perlahan sambil memegangi perutku yang mulai nyut-nyutan lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa tidak dianggap manusia di rumah itu. Aku mencoba memejamkan mata sambil menahan sakit. Sampai beberapa menit kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Danu pulang. Aku mendengar langkah kakinya masuk ke dalam rumah. Suara tawa Melisa yang tadi keras tiba-tiba mengecil. Lalu terdengar suara ibu mertua bicara pelan seperti sedang menjelaskan sesuatu. Tak lama kemudian, langkah kaki Danu bergerak cepat ke arah gudang. Saat pintu terbuka, suamiku langsung terdiam. Matanya menatapku yang duduk di lantai dingin sambil memegangi perut dan wajah penuh air mata. Aku melihat rahangnya mengeras. Tatapannya berubah sangat dingin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Danu terlihat benar-benar marah. Danu masih berdiri di depan pintu gudang sambil menatapku lama. Aku tahu suamiku sedang menahan marah. Tangannya mengepal cukup kuat sampai urat di lengannya terlihat jelas. Namun anehnya, ia sama sekali tidak membentak siapapun. Ia justru berjalan pelan mendekatiku lalu jongkok di depanku. Tangannya menyentuh dahiku perlahan. Dingin. Aku langsung menunduk karena malu melihat keadaanku. Pakaianku dari rumah sakitku masih kusut. Rambutku berantakan. Dan wajahku pasti terlihat sangat menyedihkan. Danu menghela napas pelan. Lalu tanpa banyak bicara, ia melepas jas kerjanya dan menaruhnya di pundakku. Katanya aku tidak boleh duduk terlalu lama di lantai dingin. Aku mencoba tersenyum kecil walau air mataku terus jatuh. Tak lama kemudian, suara langkah kaki mendekat dari dalam rumah. Ibu mertua berdiri di depan gudang sambil melipat tangan di dada. Di belakangnya ada Melisa dan suaminya yang masih terlihat santai. Ibu mertua langsung mulai bicara sebelum Danu sempat bertanya apapun. Katanya semua ini hanya sementara. Katanya Melisa sedang butuh tempat nyaman karena apartemennya direnovasi. Dan katanya aku harus mengerti keadaan keluarga. Aku melihat rahang suamiku kembali mengeras. Namun Danu tetap diam. Sampai akhirnya Melisa tertawa kecil lalu berkata kalau aku terlalu sensitif hanya karena diminta tidur di gudang beberapa malam. Aku bisa melihat mata suamiku berubah saat itu. Tatapannya dingin sekali. Danu perlahan berdiri. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke dalam rumah. Aku sempat takut ia akan bertengkar besar malam itu. Tapi beberapa menit kemudian, Danu justru kembali sambil membawa koper hitam besar. Ia mulai memasukkan semua pakaianku ke dalam koper dengan tenang. Ibu mertua langsung bertanya apa yang sedang ia lakukan. Danu tetap diam. Ia hanya mengambil obat-obatan rumah sakitku, beberapa baju, dan dokumen penting kami. Melisa malah tertawa sambil berkata kami tidak akan bertahan lama hidup di luar rumah besar itu. Aku hanya terdiam menahan sesak di dada. Jujur saja, aku takut. Aku tidak tahu harus tinggal di mana. Aku bahkan masih belum kuat berjalan normal. Tapi saat Danu menggenggam tanganku erat malam itu, entah kenapa aku merasa sedikit tenang. Beberapa menit kemudian kami benar-benar keluar dari rumah itu. Tidak ada yang menahan kami pergi. Bahkan ibu mertua hanya menggeleng sambil berkata aku sudah membuat anaknya melawan keluarga sendiri. Di perjalanan, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Aku beberapa kali menahan sakit di perut karena jalanan berlubang. Danu terus melirikku dengan wajah cemas. Ia meminta maaf karena tidak berada di rumah saat aku diperlakukan seperti itu. Aku langsung menggeleng pelan. Aku tidak ingin Danu merasa bersalah. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil kami berhenti di sebuah gang kecil yang cukup sepi. Aku sedikit bingung saat melihat bangunan kontrakan sederhana di depan kami. Cat dindingnya mulai pudar. Halamannya sempit. Atap bagian depannya bahkan terlihat sedikit bocor. Danu turun lebih dulu lalu membantuku berjalan pelan masuk ke dalam. Ruangan kontrakan itu kecil sekali. Hanya ada 1 kamar sempit, dapur mungil, dan kipas tua di sudut ruangan.
Namun tempat itu terasa jauh lebih hangat dibanding rumah besar ibu mertuaku. Danu segera membersihkan kasur tipis di kamar sambil menyuruhku berbaring. Ia bahkan buru-buru memasak air hangat untuk obatku. Aku memperhatikan suamiku diam-diam. Baru malam itu aku sadar. Lelaki yang selama ini selalu terlihat tenang ternyata memendam banyak hal sendirian. Setelah aku minum obat, Danu duduk di lantai dekat kasurku. Ia terlihat lelah. Matanya sembab seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku menggenggam tangannya pelan lalu berkata kalau aku tidak apa-apa tinggal di tempat sekecil ini. Asal kami bersama. Danu tersenyum kecil. Senyum yang sangat jarang kulihat akhir-akhir ini. Malam semakin larut. Aku mulai memejamkan mata karena tubuhku benar-benar lemas. Namun sebelum aku tertidur, samar-samar aku melihat Danu duduk sendirian di ruang depan sambil membuka beberapa map dokumen tebal dari dalam tas kerjanya. Wajahnya terlihat sangat serius. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa suamiku sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku terbangun karena suara ponsel yang terus bergetar di atas meja kecil dekat kasur. Kepalaku masih terasa berat. Tubuhku juga masih lemas karena efek obat. Awalnya aku berpikir itu alarm biasa milik Danu. Tapi suara getarnya tidak berhenti. Berulang kali. Terus-menerus. Aku membuka mata perlahan lalu melihat cahaya matahari sudah masuk dari sela jendela kontrakan kecil kami. Beberapa detik kemudian, ponsel itu kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Aku melirik layar ponsel dan langsung terdiam. Ibu mertua menelepon. Lagi, dan lagi, dan lagi. Notifikasi panggilan tak terjawab memenuhi layar. Belasan, lalu puluhan. Dadaku mulai terasa tidak enak. Aku perlahan bangun sambil memegangi perutku yang masih nyeri. Saat keluar kamar, aku melihat Danu duduk sendirian di depan meja kecil sambil menatap laptopnya. Wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang. Padahal ponselnya terus bergetar tanpa henti. Aku duduk pelan di kursi depannya. Belum sempat bertanya apapun, ponsel Danu kembali berbunyi. Kali ini dari Melissa. Danu hanya melihat layar beberapa detik lalu mematikan panggilannya. Aku mulai merasa bingung. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat ibu mertua menelepon anaknya sebanyak itu. Apalagi Melissa yang biasanya paling gengsi meminta bantuan. Danu menghela napas pelan lalu menutup laptopnya. Ia mengambil segelas air hangat dan memberikannya kepadaku lebih dulu sebelum akhirnya membuka salah satu pesan suara yang masuk. Baru beberapa detik diputar, suara tangisan ibu mertua langsung memenuhi ruangan kontrakan kecil itu. Suara beliau terdengar panik sekali. Beliau meminta Danu segera pulang. Katanya rumah mereka didatangi polisi sejak pagi. Beberapa pria berseragam datang membawa berkas dan mulai memeriksa semua ruangan rumah. Aku langsung menatap Danu. Namun suamiku tetap diam. Pesan suara berikutnya dari Melissa. Kali ini suaranya jauh lebih histeris. Ia menangis sambil berkata rekening keluarga mendadak dibekukan. Petugas leasing bahkan datang menarik mobil mewah miliknya di depan rumah. Aku semakin tidak mengerti. Kepalaku terasa penuh pertanyaan. Bagaimana semua itu bisa terjadi hanya dalam semalam? Sementara Danu tetap duduk tenang seolah sudah mengetahui semuanya sejak awal. Tak lama kemudian, ponselku sendiri ikut berdering. Nomor ibu mertua. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. Baru saja sambungan tersambung, suara tangisan beliau langsung terdengar. Beliau memanggil nama Danu berkali-kali. Katanya polisi membawa beberapa dokumen perusahaan dan rekening keluarga. Bahkan beberapa lemari di ruang kerja pribadinya dibuka paksa. Aku terdiam mendengarnya. Selama tinggal di rumah itu, memang ada satu ruangan yang selalu terkunci rapat. Ibu mertua tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke sana. Bahkan pembantu rumah pun tidak boleh membersihkannya. Saat itu aku baru sadar. Mungkin selama ini ada sesuatu yang memang disembunyikan. Ibu mertua terus menangis di telepon. Beliau berkata semuanya akan hancur kalau Danu tidak segera datang membantu. Aku menoleh ke arah suamiku. Namun Danu hanya menunduk sambil menggenggam gelas kopinya pelan. Raut wajahnya sulit dibaca. Aku akhirnya menyerahkan ponsel itu kepadanya. Danu menerima telepon tanpa ekspresi. Cukup lama ia mendengarkan suara ibunya yang menangis histeris. Sampai akhirnya untuk pertama kalinya pagi itu, suamiku bicara. Suaranya pelan, dingin, dan sangat tenang. Ia berkata semua ini sebenarnya bisa dicegah sejak lama. Setelah itu sambungan telepon langsung dimatikan. Aku menatap Danu tanpa berkedip. Jujur saja, aku mulai takut. Bukan takut pada polisi.
bukan juga takut pada ibu mertua. Aku takut karena rasanya aku sama sekali belum benar-benar mengenal lelaki yang sudah 2 tahun menjadi suamiku sendiri. Danu kemudian berdiri lalu berjalan ke arah jendela kontrakan. Ia menatap keluar cukup lama. Wajahnya terlihat lelah. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti menahan sesuatu yang terlalu berat. Beberapa menit kemudian, ia kembali duduk di depanku. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Danu berkata kalau ada banyak hal tentang keluarganya yang selama ini sengaja ia sembunyikan dariku. Dan apa yang terjadi pagi itu baru permulaan dari semuanya. Setelah mengatakan itu, Danu terdiam cukup lama. Ruangan kontrakan kecil kami terasa sangat sunyi. Aku bisa mendengar suara kipas tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Sementara pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Selama 2 tahun menikah, aku selalu merasa ada sesuatu yang disembunyikan suamiku. Tapi aku tidak pernah berani memaksa Danu bercerita. Aku percaya setiap orang punya alasan untuk diam. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, Danu terlihat benar-benar lelah menyimpan semuanya sendirian. Ia mengusap wajahnya pelan lalu menatapku. Matanya terlihat merah seperti orang yang semalaman tidak tidur. Danu akhirnya mulai bercerita. Ternyata perusahaan besar yang selama ini sering disebut ibu mertua sebagai usaha keluarga sebenarnya milik almarhum ayah Danu. Sebelum meninggal, ayahnya menyerahkan sebagian besar kepemilikan perusahaan kepada Danu karena percaya anak laki-lakinya itu paling bisa menjaga usaha keluarga. Namun sejak ayahnya meninggal, semuanya perlahan berubah. Ibu mertua mulai hidup semakin mewah. Melissa juga ikut terbiasa menghamburkan uang. Mobil baru, tas mahal, liburan ke luar negeri. Semuanya terus bertambah setiap tahun. Sementara Danu justru memilih hidup sederhana dan bekerja diam-diam mengurus perusahaan dari belakang. Aku mendengarkan semua itu tanpa berkedip. Jujur saja, aku shock. Selama ini aku benar-benar tidak tahu kalau suamiku ternyata pemilik perusahaan sebesar itu. Danu tersenyum kecil saat melihat wajah bingungku. Katanya ia sengaja tidak pernah menunjukkan semua itu karena tidak ingin hidupnya dipenuhi orang yang hanya mendekat karena uang. Namun alasan terbesarnya ternyata bukan itu. Selama beberapa tahun terakhir, Danu diam-diam sedang berusaha menyelamatkan perusahaan keluarganya sendiri. Ibu mertua dan Melissa ternyata sering memakai nama perusahaan untuk meminjam uang dan membuka investasi tanpa sepengetahuan Danu. Bahkan beberapa aset perusahaan hampir dijual diam-diam demi menutup utang mereka. Aku langsung teringat satu ruangan di rumah ibu mertua yang selalu terkunci. Danu perlahan mengangguk. Katanya semua dokumen utang dan transaksi disimpan di sana. Selama ini ia sebenarnya sudah berkali-kali memperingatkan ibu dan kakaknya. Namun mereka tidak pernah mendengarkan. Karena itulah Danu mulai memindahkan sebagian aset perusahaan secara diam-diam agar tidak habis dipakai keluarganya sendiri. Ia juga mengumpulkan semua bukti transaksi ilegal yang dilakukan Melissa dan suaminya. Aku mulai memahami kenapa akhir-akhir ini Danu sering terlihat sangat lelah. Selama ini ia ternyata memikul semuanya sendirian. Aku menatap suamiku lama. Lelaki yang setiap malam pulang larut itu ternyata bukan sekadar pegawai biasa. Ia sedang berusaha menjaga perusahaan peninggalan ayahnya agar tidak hancur. Danu kemudian menunduk pelan. Suaranya terdengar jauh lebih berat saat berkata sebenarnya ia masih berusaha melindungi ibu dan kakaknya sampai tadi malam. Sampai saat melihatku duduk menangis di gudang dengan tubuh penuh luka operasi. Aku langsung terdiam. Danu menggenggam tanganku pelan. Katanya selama ini ia masih bisa menahan diri saat dirinya dihina. Saat uangnya dihabiskan. Saat kerja kerasnya dianggap biasa. Tapi ia tidak bisa memaafkan orang yang memperlakukan istrinya seperti itu saat sedang sakit. Malam tadi, setelah kami pergi dari rumah itu, Danu langsung menyerahkan semua bukti ke polisi dan pihak bank. Dadaku langsung terasa sesak mendengarnya. Aku akhirnya sadar. Semua yang terjadi pagi ini bukan kebetulan. Melainkan sesuatu yang memang sudah lama menunggu untuk meledak. Aku menunduk pelan sambil menahan air mata. Entah kenapa aku justru merasa bersalah. Aku takut kehadiranku malah membuat hubungan Danu dan keluarganya hancur. Namun suamiku langsung menggeleng. Ia berkata keluarganya hancur bukan karena aku, melainkan karena keserakahan mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, Danu membuka salah satu map tebal di atas meja. Aku langsung membeku saat melihat isi dokumen di dalamnya. Ada foto, rekening, surat utang, dan beberapa bukti transaksi dengan jumlah yang sangat besar. Di bagian paling bawah, ada satu lembar surat yang membuat wajah Danu langsung berubah dingin saat membacanya kembali. Dan saat itulah aku sadar.
Masalah keluarga ini ternyata jauh lebih besar dari yang kubayangkan selama ini. Sejak melihat dokumen-dokumen itu, pikiranku tidak bisa tenang. Aku bahkan sulit tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu teringat wajah ibu mertua dan Melisa yang menangis histeris di telepon pagi tadi. Sementara Danu terlihat jauh lebih diam dari biasanya. Ia duduk lama di depan laptop sambil membaca beberapa berkas. Sesekali ponselnya kembali berdering. Namun tidak satupun panggilan itu diangkat. Aku tahu suamiku sedang mencoba tetap tenang. Meski sebenarnya beban di kepalanya pasti sangat berat. Menjelang sore, tubuhku mulai sedikit membaik. Aku mencoba berdiri untuk membuat teh hangat. Namun baru beberapa langkah menuju dapur kecil kontrakan, terdengar suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Aku dan Danu langsung saling menatap. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu pagar kecil dibuka cukup keras. Lalu suara seseorang menangis. Aku langsung mengenali suara itu. Ibu mertua. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Danu perlahan berdiri dari kursinya. Wajahnya kembali berubah dingin. Belum sempat kami membuka pintu, suara ketukan keras terdengar berkali-kali. Ibu mertua memanggil nama Danu sambil menangis. Aku bisa mendengar napas beliau yang terbata-bata. Danu akhirnya membuka pintu perlahan. Dan aku langsung sok melihat keadaan mereka. Ibu mertua yang biasanya selalu tampil rapi kini terlihat berantakan. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat. Sementara Melisa berdiri di belakangnya dengan mata sembab dan pakaian yang kusut. Bahkan mobil mewah yang biasa mereka banggakan tidak terlihat di luar. Ibu mertua langsung memegang tangan Danu begitu pintu terbuka. Beliau menangis sambil memohon agar Danu menghentikan semua laporan ke polisi. Katanya keluarga mereka akan hancur. Katanya semua aset sudah mulai diblokir. Aku hanya terdiam melihat semuanya. Jujur saja, baru kali itu aku melihat ibu mertua terlihat begitu takut. Melisa yang biasanya paling sombong kini bahkan tidak berani menatap wajahku. Ia hanya terus menangis sambil berkata kalau ia tidak tahu semuanya akan separah ini. Danu tetap berdiri tenang di depan pintu. Tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Ibu mertua terus bicara sambil menangis. Beliau berkata semua itu hanya kesalahan kecil. Katanya mereka hanya meminjam uang sementara dan berniat mengembalikannya nanti. Namun Danu langsung memotong ucapan ibunya. Suaranya pelan, tapi sangat dingin. Ia berkata jumlah uang yang mereka habiskan bukan kesalahan kecil. Dan menggunakan nama perusahaan untuk utang bertahun-tahun bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Suasana langsung hening. Aku bisa melihat tangan ibu mertua gemetar. Sementara Melisa mulai menangis semakin keras. Ia bahkan tiba-tiba berlutut di depan Danu. Katanya ia tidak mau dipenjara. Ia memohon agar Danu menyelamatkannya sekali ini saja. Aku menatap semua itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian diriku masih merasa kasihan. Namun saat melihat luka operasiku yang masih terasa nyeri, aku kembali teringat malam saat mereka memaksaku tidur di gudang. Danu perlahan menoleh ke arahku. Tatapannya langsung berubah lembut sesaat. Lalu ia kembali melihat ibu dan kakaknya. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, suamiku bicara dengan suara yang jauh lebih berat. Ia berkata selama bertahun-tahun dirinya selalu diam demi menjaga nama keluarga. Bahkan saat hasil kerja kerasnya dihabiskan sedikit demi sedikit. Namun semuanya berubah sejak tadi malam. Danu berkata ia tidak akan pernah melupakan bagaimana istrinya yang baru pulang operasi diperlakukan seperti orang tidak berguna di rumah itu. Ibu mertua langsung menangis semakin keras. Beliau bahkan memegang kaki Danu sambil meminta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka perempuan yang selama ini begitu angkuh kini sampai memohon seperti itu di depan kontrakan kecil yang dulu sering dihina. Namun wajah Danu tetap tidak berubah. Ia perlahan melepaskan tangan ibunya. Lalu berkata kalau semuanya sudah terlambat. Setelah itu, suamiku menutup pintu perlahan. Suasana kontrakan kembali sunyi. Hanya suara tangisan ibu mertua dan Melisa yang masih terdengar samar dari luar. Aku berdiri mematung beberapa detik. Sementara Danu kembali duduk di kursinya dengan wajah lelah. Namun saat itulah ponsel suamiku kembali bergetar. Kali ini bukan dari keluarganya, melainkan dari seseorang yang membuat ekspresi wajah Danu langsung berubah serius seketika. Danu langsung menatap layar ponselnya beberapa detik. Raut wajahnya berubah serius. Aku yang sejak tadi berdiri dekat pintu hanya bisa diam memperhatikan. Suamiku lalu mengangkat telepon itu tanpa banyak bicara. Aku tidak bisa mendengar jelas suara di seberang sana. Namun dari ekspresi wajah Danu, aku tahu pembicaraan itu penting. Ia hanya beberapa kali menjawab singkat.
Lalu perlahan wajahnya terlihat semakin lelah. Setelah telepon ditutup, Danu mengusap wajahnya pelan sambil menghela napas panjang. Aku mendekat perlahan. Aku bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Danu menatapku cukup lama sebelum akhirnya duduk di sampingku. Katanya pihak bank dan polisi sudah mulai menyita beberapa aset keluarga. Rumah besar ibu mertua juga resmi masuk proses penyitaan karena dijadikan jaminan utang sejak lama. Dadaku langsung terasa sesak mendengarnya. Meski rumah itu penuh luka untukku, tetap saja di sana banyak kenangan hidup kami setelah menikah. Aku masih ingat bagaimana dulu aku berusaha keras dianggap sebagai keluarga di rumah itu. Namun semuanya sekarang berubah begitu cepat. Danu berkata sebenarnya kondisi perusahaan sudah hampir runtuh beberapa bulan terakhir. Beberapa investor mulai curiga karena ada aliran uang yang tidak jelas. Kalau saja ia tidak segera menyerahkan bukti dan menghentikan semuanya, perusahaan peninggalan ayahnya mungkin benar-benar hancur. Aku menggenggam tangan suamiku pelan. Untuk pertama kalinya aku benar-benar memahami betapa berat hidup yang dipikul Danu selama ini. Malam mulai turun perlahan. Di luar kontrakan, hujan kecil mulai terdengar jatuh di atap seng. Aku akhirnya memaksa diriku berdiri untuk membuat teh hangat. Meski tubuhku masih lemah, aku ingin melakukan sesuatu untuk suamiku. Danu sempat melarangku bergerak terlalu banyak. Tapi aku hanya tersenyum kecil. Aku bilang selama masih bisa menemani suamiku di masa sulit seperti ini, aku sudah merasa cukup bahagia. Malam itu kami duduk berdua di ruang kecil kontrakan sambil minum teh hangat. Tidak ada rumah mewah, tidak ada mobil mahal, tidak ada pelayan atau lampu besar seperti di rumah ibu mertua. Tapi entah kenapa, baru kali itu aku merasa benar-benar tenang. Beberapa hari kemudian, kabar tentang keluarga ibu mertua mulai menyebar. Tetangga sekitar mulai membicarakan penyitaan rumah mereka. Mobil-mobil mewah yang dulu selalu dipamerkan satu persatu mulai ditarik. Beberapa orang bahkan datang membawa surat tagihan. Aku mendengar dari tetangga lama kalau Melissa dan suaminya mulai sering bertengkar sejak semua aset mereka diblokir. Bahkan Ferry kabarnya sudah jarang pulang. Sementara ibu mertua mulai jatuh sakit karena tekanan dan rasa malu. Aku hanya diam mendengar semua itu. Jujur saja, aku tidak merasa senang melihat mereka hancur. Tapi aku juga tidak bisa melupakan bagaimana mereka memperlakukanku saat sedang sakit. Seminggu berlalu, luka operasiku mulai membaik. Aku kembali mencoba menerima pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga sekitar kontrakan. Awalnya hanya beberapa kotak. Lalu semakin hari semakin banyak orang memesan. Danu terlihat bahagia melihatku mulai semangat lagi. Ia bahkan sering membantuku membungkus pesanan saat malam. Kadang kami tertawa bersama di dapur kecil sambil mencicipi kue yang gagal. Hal sederhana yang dulu hampir tidak pernah kami rasakan di rumah besar itu. Suatu sore, saat aku sedang menghias pesanan brownies, terdengar suara kendaraan berhenti di depan kontrakan. Aku pikir itu kurir biasa. Namun beberapa detik kemudian, seseorang mengetuk pintu perlahan. Danu yang sedang duduk langsung berdiri. Entah kenapa wajahnya tiba-tiba terlihat sangat tegang. Aku ikut menoleh ke arah pintu. Dan saat pintu dibuka, aku langsung membeku melihat siapa yang datang sore itu. Saat pintu terbuka, aku langsung terdiam. Di depan kontrakan berdiri Ferry. Wajahnya terlihat jauh berbeda dibanding terakhir kali aku melihatnya di rumah ibu mertua. Pakaiannya kusut. Matanya sembab seperti orang yang sudah lama tidak tidur tenang. Lelaki yang dulu selalu tampil percaya diri itu kini terlihat sangat kacau. Aku sempat melihat Danu mengernyit pelan. Namun suamiku tetap mempersilahkannya masuk. Ferry melangkah pelan ke dalam kontrakan kecil kami. Ia terlihat canggung melihat ruangan sempit itu. Beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi. Sampai akhirnya Ferry menundukkan kepala. Ia berkata dirinya datang bukan untuk membela Melissa. Ia justru ingin meminta maaf. Aku dan Danu langsung saling menatap. Ferry kemudian bercerita kalau selama ini ia sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu dari mana semua uang Melissa berasal. Setiap kali bertanya, Melissa selalu bilang semuanya dari perusahaan keluarga. Sampai akhirnya polisi mulai datang dan semua rekening mereka diblokir. Barulah Ferry sadar masalahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia bahkan menunjukkan beberapa surat panggilan pemeriksaan polisi yang juga menyeret namanya. Aku bisa melihat tangan Ferry gemetar saat menyerahkan dokumen itu pada Danu. Lelaki itu terlihat benar-benar ketakutan. Ferry berkata dirinya sudah meminta Melissa berhenti hidup berlebihan sejak lama. Namun Melissa tidak pernah mau mendengarkan. Ia terlalu terbiasa hidup mewah dan selalu merasa kakaknya akan membereskan semuanya. Danu hanya diam mendengarkan.
Wajahnya tetap sulit ditebak. Beberapa menit kemudian, Ferry berdiri perlahan. Ia kembali meminta maaf atas semua perlakuan Melissa padaku selama ini. Lalu tanpa banyak bicara, lelaki itu pergi meninggalkan kontrakan kami. Aku memandangi punggungnya sampai menghilang di ujung gang. Entah kenapa suasana hatiku terasa aneh. Aku tidak pernah menyangka keluarga yang dulu terlihat sempurna ternyata bisa runtuh secepat itu. Malam harinya, Danu tiba-tiba mengajakku keluar. Aku sempat bingung karena tubuhku sebenarnya masih belum benar-benar pulih. Namun suamiku hanya tersenyum kecil dan bilang ada tempat yang ingin ia tunjukkan. Kami akhirnya pergi menggunakan mobil sederhana milik Danu. Perjalanan cukup jauh. Sampai akhirnya mobil berhenti di sebuah perumahan kecil yang tenang. Aku menatap sekitar dengan bingung. Danu lalu menggandeng tanganku berjalan perlahan menuju sebuah rumah mungil bercat putih. Halamannya kecil. Ada tanaman bunga sederhana di depan teras. Tidak mewah, tapi terasa hangat. Danu mengeluarkan sebuah kunci lalu membuka pintu rumah itu perlahan. Aku langsung terpaku melihat bagian dalamnya. Rumah itu memang sederhana, namun semuanya terlihat rapi dan nyaman. Bahkan aroma cat baru masih terasa. Aku menoleh bingung ke arah suamiku. Danu tersenyum pelan lalu menyerahkan sebuah map coklat ke tanganku. Saat kubuka, napasku langsung tertahan. Sertifikat rumah itu atas namaku. Air mataku langsung jatuh begitu saja. Tanganku gemetar memegang surat itu. Aku benar-benar tidak menyangka. Selama hidupku, aku bahkan tidak pernah bermimpi memiliki rumah sendiri. Apalagi setelah semua penghinaan yang kuterima selama ini. Danu mengusap kepalaku pelan. Katanya rumah itu dibeli dari hasil tabungan pribadinya sejak lama. Ia memang sudah berencana mengajakku keluar dari rumah ibu mertua suatu hari nanti. Namun ia tidak menyangka semuanya akan terjadi secepat ini. Aku langsung memeluk suamiku sambil menangis. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar memiliki tempat untuk pulang. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Melissa kembali terdengar. Ia resmi ditahan polisi karena kasus penggelapan dana dan penipuan investasi. Sementara Ferry memilih berpisah dan menyerahkan semua proses hukum pada Melissa. Ibu mertua jatuh sakit setelah rumah besarnya benar-benar disita bank. Orang-orang yang dulu selalu mendekat karena harta perlahan menghilang satu persatu. Sedangkan aku dan Danu mulai menjalani hidup baru di rumah kecil kami. Aku kembali membuat kue setiap pagi. Danu lebih sering pulang cepat. Kadang kami makan malam sederhana sambil duduk di teras kecil rumah. Hal yang dulu terasa mustahil saat tinggal di rumah penuh hinaan itu. Suatu malam, saat melihat suamiku tertidur kelelahan di sofa ruang tamu, aku tersenyum kecil sambil menahan air mata. Aku akhirnya sadar. Malam saat aku dipaksa tidur di gudang ternyata bukan akhir hidupku. Melainkan awal dari kebahagiaan yang selama ini tidak pernah kumiliki.